Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Satria Flamboyan Siregar. Nomor induk mahasiswa 150411554, jurusan MSBA Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Angkatan 2015 Universitas Riau. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana tutorial pengerjaan tugas fisika kedua dengan judul aturan sinus dan kosinus menggunakan aplikasi MATLAB. Sebelum kita lanjut ke aplikasi tersebut, ada baiknya kita membuka aplikasi MATLAB terlebih dahulu. Klik aplikasi MATLAB. Akan muncul tampilan seperti ini dan kita tunggu. Selanjutnya akan muncul seperti tampilan ini dan kita klik with huruf kecil, lalu enter. Maka akan muncul seperti ini, lalu kita pilih blank with default, lalu kita klik OK dan kita tunggu proses lembar kerja muncul beberapa saat. Selanjutnya akan muncul seperti ini, kita perbesar, lalu kita perbesar lembar kotak-kotak ini dengan cara menarik ke bawah kotak hitam seperti ini, kita tarik, lalu akan seperti ini. Dan langkah pertama, kita harus membuat format yang sudah ditetapkan oleh dosen pengajar. Caranya adalah membuat pada bagian atas ini, kita klik cari menu static text sampai muncul seperti ini, bikin 3, kiri dan kanan. Seperti ini. Pada yang bagian tengah ini, kita klik static text-nya 2 kali, maka muncul property inspector. Kita cari string dan kita ganti dengan tugas 2 MATLAB aturan sinus dan kosinus. Lalu kita klik ini untuk melihat pengaturan tulis. Di sini kita enter, lalu OK, kita atur hurufnya menjadi 10, lalu enter seperti ini. Dan bagian kiri ini kita klik, sama langkahnya kita mencari string. Di sini kita bikin yang pertama adalah nama, lalu name, lalu jurusan. Setelah itu OK, terus kita atur hurufnya, enter seperti ini. Dan bagian sini kita klik, ini adalah nama dosen pengajar. Kita hapus dulu static text-nya. Lalu kita OK dan kita atur posisi. Baik, sudah tampil seperti di bawah. Lihat di lembar kerja ini ada, di sini adalah identitas mahasiswa, ini judul, dan ini adalah nama dosen pengajar. Langkah kedua, kita membuat format yang sudah diberikan dosen pengajar. Kita cari menu panel. Kita cari menu panel, letakkan di bagian sini. Letakkan bagian sini 2, langkahnya. Baik, seperti ini. Lalu masing-masing panel kita bikin 3 panel. Masing-masing panel kita bikin 3 panel.
1, 2, 3. Kita perkecil saja. Ataupun sebaliknya. Sama di bagian sini juga kita bikin seperti sebelumnya dengan mencari menu panel. Kita bikin 1, 2, 3. Nah, pada panel bagian sini kita klik 2 kali, maka akan muncul dan kita pilih title. Kita pilih kita ketik di sini adalah aturan sinus. Lalu kita ganti ukurannya. Oke, lalu sama bagian sini juga kita bikin di sini aturan cosinus. Kita enter, atur, lalu enter. Masing-masing di bagian sini kita bikin input, enter. Bagian sini kita bikin output, enter. Bagian sini kita bikin eksekusi, lalu pada bagian ini juga sama, kita bikin input, sini output, dan bagian sini adalah eksekusi. Oke, setelah sudah kita lakukan seperti ini, maka masing-masing bagian ini kita bikin 3 baris. Yang pertama dengan mencari menu static text, letakkan di bagian sini, terus dulu letakkan di bagian sini 3 kali dengan cara CTRL-D. Setelah dari sini kita tekan CTRL, lalu kita klik satu persatu static text, kita atur posisi dengan menggunakan align object. Lalu kita atur yang pertama pada bagian vertikal, kita pilih distribute yang kedua, centangkan ini dengan ganti 40 pixel. Lalu pada horizontal kita klik nomor 2, lalu OK. Akan muncul seperti ini, kita perbesar. Oke. Selanjutnya kita cari edit text, kita letakkan di bagian sini. Dengan cara sama, CTRL-D, kita klik satu-satu, lalu kita langsung OK-kan saja. Selanjutnya adalah static text, letakkan di sini. CTRL-D, kita klik satu-satu, lalu atur posisi. Oke, seperti ini. Di bawah juga seperti itu, namun kita perbesar dulu bagian output. Sama input juga kita perbesar, sama output juga. Nah, pada bagian output kita juga menggunakan seperti kayak input. Kita bikin static text. CTRL-D, lalu atur posisi. Oke. Kita atur dulu posisi, lalu oke. Dan kita cari edit text, sama langkahnya. CTRL-D 3 kali, lalu kita CTRL dan klik satu-satu, dan kita atur posisi ini juga. Kita atur.
TRLD, lalu kita klik satu-satu. Untuk posisi dan kita pencet OK. Nah, seperti ini. Langkah sama juga pada kosinus. Langkahnya sama. Oke, baik. Selanjutnya pada eksekusi yang kita pilih adalah push button. Letakkan bagian bawah seperti ini 3 kali. Lalu kita klik satu-satu. Dan kita perhatikan pada align object, pada bagian vertikal kita pilih nomor 2 align-nya. Lalu pada bagian horizontal kita pilih nomor 2. Oke, akan seperti ini. Kita atur satu bagian sini, satu bagian sini. Sama langkahnya ini juga, kita cari push button, letakkan bagian sini. Atur, lalu kita pindahkan satu. Posisinya lurus, kita atur. Ini baik, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memasukkan masing-masing tulisan ini. Yang sini kita masukkan adalah A, ini B, ini C sama dengan ini juga, B sama dengan ini juga, A sama dengan. Lalu kita geser dulu. Lalu pada ini kita klik 0. Yang bagian sini kita klik di sini A kecil, dan pada yang ininya kita simbol
akan berubah seperti ini. Ini menunjukkan nanti adalah sini juga D kecil, dan kita klik di sini simbol, kita klik sini simbol, ini juga sama, sini ada lagi simbol. Lalu yang pada bagian ini kita bikin adalah meter. Ini adalah menunjukkan satuan. Tapi yang di bagian output kita bikin derajat. Lalu pas button yang ini kita klik dan kita bikin adalah hitung. Ini kita bikin reset. Dan ini kita bikin exit. Setelah itu langkah sama juga pada sini. Kita bikin A, pada bagian edit kita bikin semua angka 0. Sebenarnya pada bagian input kita bikin satuannya sama, meter. Sini kita bikin derajat semua. Sini sama, kita bikin hitung. Reset. Sip. Lalu kita bikin di bagian bawah sini. Klik sama, makanya kita cari string, kita ketik exit MATLAB. Baik,
Baiklah, beginilah format yang diberikan oleh dosen pengajar. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus terlebih dahulu. Maka yang kita perhatikan adalah kita mengklik satu persatu pada angka 0. Itu adalah akan muncul seperti ini, namun kita save terlebih dahulu. Kita bikin folder. Tunggu. Video MATLAB. Save. Kita save di sini. Akan muncul, kita tunggu. Ternyata di situ adalah edit 1. Sama ini juga umumnya adalah berurut. Edit 1, edit 3. Sini edit 4, edit 6, edit 7, edit 9, edit 10, dan yang terakhir ada 12. Setelah kita sudah mengetahui, maka kita pencet rumus di bagian aturan sinus. Kita pencet rumus bagian aturan sinus. Setelah itu kita masukkan rumus dengan cara di bawah ini. Tapi rumusnya adalah A sama dengan STR 2 double STR 2 double buka kurung get buka kurung handles STR 2 double get handles dot edit 1 koma string koma tutup kurung titik koma. Lalu sama ini STR 2 double buka kurung get buka kurung handle seperti ini. ASTR 2 double. Setelah itu ketika kita sudah mengklik ini, maka kita kembali ke reset, kita masukkan rumus 4, 5, dan 6. Lalu setelah itu kita klik exit, kita masukkan rumus, sini adalah close, dan setelah itu kita klik di bagian sini callback, masukin sama langkahnya, STR 2 double buka kurung get buka kurung handle dot edit 7 koma string
string, lalu kita klik beta, gamma. Oke. Selanjutnya adalah kita masukkan rumus untuk reset. Rumus reset sama langkahnya, hanya caranya adalah kita klik yang pertama, set kurung handle edit 7 edit 7 koma string koma 0 2 set buka kurung handles sini kita bikin tipe koma sama string koma 0 itu koma Oke, seperti ini. Lalu kita klik, selanjutnya adalah exit, caranya sama, view callback, lalu klik callback. Sini kita bikin close. Selanjutnya pada bagian exit MATLAB kita bikin adalah quit, seperti ini. Sebelum kita mengklik run, kita cek terlebih dahulu rumusnya satu persatu, dimulai dari aturan sinus yang pada eksekusinya adalah hitung. Sama caranya view callback, klik callback, kita lihat rumusnya, kita periksa satu persatu, mencari A, trouble, get handles, edit pertama, ini edit kedua, trouble, get handles, edit ketiga, lalu gamma 180 ya. Oke, asin, karena itu sin maka penghitungannya PI per 180. Edit handles 4, set handle 5, set handle 6. Selanjutnya kita akan melihat reset untuk rumusnya. Kita lihat rumusnya adalah seperti itu. Set handles edit 1 string 0, edit 2 string 0, 3 string 0. Ini kenapa ada 0? Karena nanti akan mengembalikan angka seperti semula, yaitu 0. Selanjutnya pada bagian exit, kliknya sama, klik kanan pilih view callback, klik callback, maka kita masukkan rumusnya adalah close. Kita akan mengecek satu persatu. Terus selanjutnya adalah aturan cosinus, kita cek satu persatu rumusnya yang kita ketik tadi, kita benar, caranya sama. Trouble, get handles itu adalah edit ke 7, trouble handles edit ke 8, lalu ini kita bikin edit ke 9, alpha cos. Ini rumusnya adalah seperti rumus yang ada B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat seperti yang diajarkan oleh Pak Ronald sebelumnya. Ini set handles edit 10, edit 11, edit 12. Setelah itu kita kembalikan lagi, kita pilih reset, view callback, lalu kita lihat rumus dari reset apakah sudah.
Set handles, edit ke-7, edit ke-8, 9, 10, 11, 12. Lalu pada bagian exit kita pilih itu adalah close, dan pada bagian exit MATLAB pilih adalah quit. Oke, setelah itu kita akan mereview dulu sebelum kita pencet run. Ini adalah aturan sinus dan ini adalah aturan cosinus. Ada input, bagian sini adalah yang mencari, yaitu A berapa, B berapa, C berapa. Ini adalah 0, ini semua adalah nanti ketika bagian input kita memasukkan data berupa angka, maka pada saat output terjadi penghitungan maka akan muncul. Lalu pada bagian ini yang ada meter ini menunjukkan satuan daripada A, B, dan C ini. Pada derajat ini merupakan satuan daripada sudut. Nanti muncul alfa, beta, dan gamma. Ini adalah eksekusi, hitung. Kita masukkan rumus yang tadi itu, yang kita ketik satu persatu, maka nanti akan muncul di output. Reset akan mengubah dan mengembalikan seperti semula, sedia kala seperti ini, semuanya menjadi 0. Dan exit nanti akan menutup aplikasi ini. Selanjutnya pada aturan cosinus kita lihat adalah input sama seperti sinus. Ini ABC adalah yang mau dicari nanti. Semua yang akan 0 ini adalah angka yang nanti kita masukkan, dan output yang 0 ini adalah angka yang nanti hasil dari penghitungan. Ini meter adalah satuan daripada ini ABC. Derajat adalah satuan daripada sudut nanti alfa, beta, dan gamma. Eksekusinya sama, di sini ada hitung. Setelah kita sudah masukkan rumusnya tadi, kita klik satu persatu, maka akan muncul nilai-nilai pada output ini. Hanya reset akan mengembalikan nilai yang tadinya sudah terhitung menjadi 0 semua, karena kita akan mereset. Kalau exit, itu adalah mengeluarkan aplikasi ini. Dan exit MATLAB ini adalah mengeluarkan aplikasi dari MATLAB itu sendiri. Nanti bedanya pada close, kalau close adalah menutup aplikasi daripada MATLAB yang kita klik run. Sementara kalau quit itu menutup semua aplikasi MATLAB, mulai dari lembar kerja sampai yang kita klik run. Setelah itu pada ini perlu kita cek edit itu adalah untuk memasuki rumusnya seperti ini. Edit keberapa yang tadi kita sudah cek, ada edit 1 sampai 6 pada bagian sinus, dan edit 7 sampai bagian 12 pada bagian cosinus. Penggunaan edit itu sangat penting, karena kalau editnya salah, penulisannya, pengetikannya, maka rumus tidak akan terbaca. Selanjutnya pada bagian string kita lihat di sini ada tanda petik. Kita ulang misalnya, kalau stringnya kita hapus maka akan merah, dan titik koma juga merah. Ini artinya apa? Maka rumus belum terbaca. Oleh karena itu kita beri tanda petik kembali sehingga berubah menjadi ungu. Begitupun pada string selanjutnya. Selain itu, kalau misalnya ini kita bikin kurungnya ada 3, lalu kita enter, maka yang terjadi pada bagian B ini tidak ada tanda seperti ini. Artinya penghitungannya tidak sesuai dengan A dan lainnya, sehingga bisa dikatakan rumus tidak valid. Kalau kita hapus, kita kembalikan seperti tadi, maka akan muncul. Perlu sekali dalam menulis dan mengetik huruf dengan baik dan benar, agar ketika kita menginput nilai berupa angka, maka hasil dari eksekusi tersebut akan mengeluarkan angka yang sudah sesuai dengan rumus yang berlaku dalam MATLAB. Setelah kita sudah meyakinkan bahwa rumus tersebut benar, maka langkah selanjutnya kita mengklik bagian run ini yang berwarna hijau, letaknya di bagian atas. Kita klik, lalu kita pilih Change MATLAB Sharing Directory. Sini kita OK-kan. Baiklah, setelah kita mengetahui bahwa rumus tersebut sudah kita koreksi, maka kita klik run. Maka akan muncul seperti lembar ini. Ini adalah aplikasi yang sudah kita klik. Setelah itu kita masukkan, coba angkanya kita masukkan di sini 10, 20, 30. Ini terserah angkanya berapa. Ini hanya untuk memastikan saja. Kita
kita bikin 200, 190, 290 sama 390. Maka kita fokus dulu pada aturan sinus. Kita akan menghitung, dia akan berubah. Ini menandakan rumus benar. Dan pada aturan kosinus kita hitung, dia akan berubah seperti ini. Ini juga menandakan bahwa rumus benar. Maka kita reset kembali, artinya data akan kembali menjadi 0 seperti semula. Kita reset apakah kembali rumusnya seperti ini, berarti benar. Aturan kosinus juga seperti ini. Lalu kita akan keluar, exit, ternyata close, dan exit MATLAB adalah untuk menutup semua lembar kerja. Kita klik exit, sudah keluar. Lalu kita periksa bagaimana dengan exit MATLAB, kita keluar, sudah keluar. Oke, demikianlah tutorial pengajaran yang bisa saya sampaikan dalam pengerjaan tugas fisika dasar 2 dengan judul aturan kosinus dan kosinus dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Apabila ada kesan dan pesan bisa diklik dalam komentar pada YouTube. Saya Satria Flamboyan Siregar, nomor induk mahasiswa 150.4115564, jurusan MSPA Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau dengan dosen pengajar Pak Ronald. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore.